Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, berarti akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruhnya. Saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, senang, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Kenia Fitriana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Bimbingan dan Konseling, Rombel 2, yang akan mempresentasikan hasil refleksi saya tentang seminar pendidikan profesi guru. Di sini, dosen pembimbing saya adalah Bapak Muhammad Arif Maulana, MPD. Sebelumnya, saya akan memaparkan beberapa poin yang akan dibahas dalam presentasi seminar PPG ini. Yang pertama adalah e-portfolio jurnal refleksi. Yang kedua, desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Yang ketiga, paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama adalah pemaparan terkait e-portfolio jurnal refleksi. E-portfolio jurnal refleksi dan artefak pembelajaran merupakan gambaran dari peningkatan kemampuan berdasarkan hasil refleksi diri terhadap pengalaman belajar serta artefak-artefak yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru Prajabatan ini. Selanjutnya, pemaparan yang kedua adalah desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut merupakan rencana inovasi pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan refleksi pengalaman pembelajaran pada perkuliahan pendidikan profesi guru Prajabatan ini, kemudian memilih salah satu mata kuliah yang paling bermakna dan akan dikembangkan menjadi inovasi dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Paradigma baru terhadap makna guru merupakan inovasi dalam pendidikan agar guru mampu memastikan bahwa praktik pada pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai bahasan yang pertama, yaitu e-portfolio jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah inti. Mata kuliah inti yang akan pertama saya bahas adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Menurut saya, topik yang paling bermakna pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini adalah topik 2, yaitu Dasar-Dasar Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam topik ini, saya belajar lebih mendalam tentang esensi pendidikan berdasarkan dasar-dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, memahami tahap perkembangan pada anak, kemudian memahami kodrat manusia, sehingga ingin mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, serta mempelajari sistem Among dalam menuntun kekuatan kodrat anak dalam mengenyam pendidikan. Kemudian saya memilih satu artefak pembelajaran pada topik yang bermakna ini,
yaitu tugas demonstrasi kontekstual topik 2, yaitu mengenai kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah gambar atau cover dari tugas kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mata kuliah inti selanjutnya yang akan saya bahas adalah mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Menurut saya, topik yang bermakna pada mata kuliah ini adalah topik 3, yaitu profiling peserta didik. Saya sangat tertarik pada topik 3 ini karena dalam topik ini membahas profiling peserta didik, di mana saya membuktikan teori-teori perkembangan dan lingkungan peserta didik yang selanjutnya dapat saya turunkan menjadi instrumen observasi untuk melakukan asesmen pemetaan karakteristik peserta didik. Hal ini penting agar dalam menyusun rencana layanan, pendidik dapat menjadikan profiling ini sebagai dasar memilih strategi layanan yang sesuai untuk setiap peserta didik. Tujuannya adalah agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan treatment dalam layanan bimbingan dan konseling. Berikut adalah artefak pembelajaran, yaitu pada tugas demonstrasi kontekstual topik 3, laporan hasil observasi karakteristik peserta didik. E-portofolio, jurnal refleksi, dan artefak pembelajaran pada mata kuliah inti selanjutnya adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu pada semester 1 yang disebut dengan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan dan konseling. Kemudian pada semester 2, yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di bimbingan dan konseling. Menurut saya, topik yang bermakna pada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 pada semester 1 adalah topik 1, yaitu tentang asesmen dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Saya sangat tertarik pada topik 1 ini karena dalam materi ini saya belajar untuk menyusun instrumen asesmen bimbingan dan konseling. Tidak hanya itu, saya juga mempelajari materi ini dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dan saat menyusun instrumen asesmen bimbingan dan konseling. Selanjutnya, topik yang paling bermakna pada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 pada semester 2 adalah topik 2, yaitu layanan responsif. Saya sangat tertarik pada topik 2 ini karena sebagai guru BK perlu memahami pendekatan konseling dan mengasah teknik-teknik dasar dalam konseling. Pada semester 2 ini, saya diminta untuk melakukan praktik sehingga mampu belajar dan mengembangkan keterampilan tersebut saat praktik di sekolah mitra pada praktik pengalaman lapangan 2. Jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah inti selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Menurut saya, topik yang bermakna pada mata kuliah ini adalah topik 3, yaitu tentang experiential learning. Topik experiential learning ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang calon guru perlu memberikan layanan yang tepat mengenai emosi yang dirasakan oleh peserta didik. Dalam proses penyusunan rencana pelaksanaan layanan atau RPL, guru bimbingan dan konseling perlu menyisipkan proses experiential learning yang meliputi pengalaman konkret, konseptualisasi abstrak, observasi reflektif, dan eksperimentasi aktif.
Dengan memasukkan keempat proses experiential learning tersebut, dapat membuat peserta didik aktif dan melatih kemampuan sosial emosional peserta didik dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Topik ini penting dipelajari karena membahas tentang experiential learning yang sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim positif dalam pemberian layanan di dalam kelas. Kemudian, artefak pembelajaran yang saya tampilkan adalah tugas aksi nyata topik 3, yaitu membuat rencana pelaksanaan layanan yang memuat experiential learning. Di sini saya membuat RPL layanan klasikal tentang manajemen waktu. Jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah inti selanjutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan. Mata kuliah ini juga dilaksanakan dalam 2 semester. Pada semester 1, yaitu proyek kepemimpinan 1, dan pada semester 2, yaitu proyek kepemimpinan 2. Menurut saya, topik yang bermakna pada proyek kepemimpinan 1, yaitu pada topik 5, yaitu membuat proposal project. Proposal project dan strategi komunikasi merupakan fase bagi mahasiswa dan kelompok dalam menyelesaikan perencanaan project yang akan dilaksanakan di semester 2 nanti. Pada tahap ini, kelompok akan memaparkan apa yang telah dirumuskan dalam bentuk proposal kegiatan sehingga detail rencana kegiatan dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, topik yang bermakna pada proyek kepemimpinan 2 adalah pada fase 3, yaitu berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Pada topik ini, membahas bagaimana mahasiswa menyusun laporan progres dan jurnal refleksi individu dalam kelompok dengan menerapkan kerangka reflektif 5M, yaitu mendeskripsikan atau reporting, merespon atau responding, mengaitkan atau relating, menganalisis atau reasoning, dan merancang ulang atau reconstructing. Pada topik ini, kelompok proyek kepemimpinan 2 juga melaksanakan gelar karya sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan pada sasaran proyek. Pada proyek kepemimpinan 2 ini, kami atau kelompok saya mengadakan pelatihan terhadap kakak baca pada komunitas kisah kasih. Komunitas kisah kasih ini bergerak di bidang literasi anak. Lebih khususnya adalah anak usia sekolah dasar yang belum bisa membaca dengan baik. Kemudian, untuk artefak pembelajarannya pada proyek kepemimpinan 1 berupa proposal prakarsa perubahan atau proposal kegiatan proyek, dan pada proyek kepemimpinan 2 berupa laporan berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan atau laporan hasil dari kegiatan proyek kepemimpinan tersebut. Jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah inti selanjutnya adalah mata kuliah PPL 1 dan PPL 2. Menurut saya, topik yang bermakna pada mata kuliah PPL 1 adalah pada topik 5, yaitu praktik secara terbimbing. Pengalaman menarik saya saat mempelajari mata kuliah ini adalah saat saya melakukan praktik layanan terbimbing saat itu di Sekolah Mitra SMA Negeri 1 Muter. Saat itu, saya dihadapkan dengan situasi dan kondisi real di lapangan. Saya belajar bagaimana memanajemen waktu yang baik agar 1 jam layanan atau 45 menit dapat digunakan secara efektif dan maksimal. Serta saya juga belajar pengkondisian kelas dan
implementasi ice breaking untuk memecah kebekuan atau kebuntuan selama proses layanan bimbingan konseling berlangsung. Kemudian, topik yang bermakna pada PPL 2 menurut saya ada pada topik 1, yaitu praktik layanan dasar. Topik tersebut penting untuk dipelajari karena tujuan dari layanan dasar ini adalah untuk mengembangkan setiap keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, agar mereka memiliki kemampuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, tujuan utama adanya layanan dasar ini adalah memberikan bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam proses pengembangan diri dengan berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan aspek moral, mental, kepribadian, yang mana hal ini ditujukan dalam rangka agar peserta didik mampu memperoleh keterampilan dasar dalam hidupnya. Artefak pembelajaran yang saya tampilkan yaitu artefak pembelajaran pada PPL 1 berupa laporan siklus 1, yaitu siklus layanan dasar, dan artefak pembelajaran PPL 2 yaitu berupa video praktik layanan dasar, tepatnya adalah bimbingan kelompok. Itu tadi merupakan jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah inti. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah selektif. Di Universitas Veteran Bangun Nusantara, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling, terdapat 2 mata kuliah selektif. Yang pertama adalah perspektif sosiokultural, dan yang kedua adalah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah mata kuliah perspektif sosiokultural. Menurut saya, topik yang bermakna pada mata kuliah ini adalah topik 4, yaitu pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Saya sangat tertarik pada topik pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD karena saya mendapatkan pemahaman baru bahwa guru bimbingan dan konseling harus dapat memahami secara mendalam bagaimana penerapan konsep Zone of Proximal Development dan scaffolding ini. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Vygotsky menyatakan bahwa seorang pengajar harus mencari dan mengetahui ZPD peserta didik agar dapat memberikan bantuan belajar. Jika pelajaran diberikan begitu saja sehingga tidak tepat pada ZPD peserta didik, terlalu mudah atau sebaliknya terlalu sulit, maka siswa tidak akan mengalami proses belajar yang optimal. Yang saya tampilkan merupakan artefak pembelajaran pada tugas koneksi antar materi topik 4. Jurnal refleksi mata kuliah selektif selanjutnya adalah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Topik yang bermakna menurut saya pada mata kuliah ini adalah topik 6, yaitu rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Pada topik rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, membahas mengenai bahan ajar yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kurikulum anak berkebutuhan khusus. Topik ini penting saya pelajari karena menjadikan saya memahami bahwa anak dengan kebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Perlu ada pendampingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah.
anak berkebutuhan khusus memerlukan treatment yang khusus. Misalnya, kaitannya dengan metode pembelajaran, pendekatan, dan juga asesmen pada anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak normal lainnya. Maka dari itu, pentingnya mempelajari topik ini agar lebih memahami materi tentang kebutuhan-kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hasil artefak pembelajaran yang saya tampilkan merupakan tugas ruang kolaborasi topik 6, yaitu kami secara berkelompok membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Tentunya, rancangan pembelajaran ini disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Itu tadi merupakan jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah selektif. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal refleksi dan artefak pembelajaran mata kuliah elektif yang ada di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Mata kuliah ini merupakan ciri khas dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, yaitu mata kuliah nilai kejuangan. Topik yang bermakna menurut saya adalah topik 5, perjuangan massa sekitar proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Artefak pembelajaran yang saya tampilkan merupakan tugas pertemuan 5, yaitu perjuangan massa proklamasi. Saya sangat tertarik pada topik perjuangan massa proklamasi ini karena makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia, yang menyebabkan rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah. Proklamasi adalah hasil perjuangan para pahlawan. Proklamasi juga menjadikan bangsa Indonesia diakui oleh dunia luar dan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut, banyak sekali nilai-nilai kejuangan yang dapat kita teladani. Misalnya, tidak mudah putus asa, nasionalisme, patriotisme, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah e-portofolio, jurnal refleksi, dan artefak pembelajaran pada mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk memilih 1 atau 2 mata kuliah yang paling bermakna. Menurut saya, pembelajaran yang paling bermakna dalam perkuliahan pendidikan profesi guru ini adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dan mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 2. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya menyadari bahwa topik-topik yang terkandung di dalam mata kuliah ini sangatlah penting untuk dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mempelajari topik ini penting karena membahas filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia dan bagaimana memerdekakan peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran bermakna yang saya pilih selanjutnya adalah pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 2. Pada mata kuliah PPL 2 ini sangat membantu saya dalam melatih kemampuan mengajar secara langsung dan mengeksplor kemampuan saya di sekolah mitra PPL 2, yaitu di SMP Negeri 2 Kartasura, dalam mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan selama perkuliahan sesuai dengan bidang mata pelajaran. Melalui kegiatan PPL 2 ini, ada beberapa hal penting yang saya dapatkan. Pertama, saya belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengenal berbagai karakteristik peserta didik. Kedua, saya melakukan pengembangan diri dalam menyusun rencana pelaksanaan layanan atau RPL dan asesmen, serta melakukan pengembangan diri dalam melaksanakan pemberian layanan bimbingan dan konseling di paradigma baru. Bahasan selanjutnya adalah desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Desain inovasi yang sudah saya pikirkan adalah merancang sebuah rencana pelaksanaan layanan atau RPL
yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Yang kedua adalah merancang metode layanan yang menarik minat dan keaktifan peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Desain inovasi ini saya inovasikan berdasarkan pengalaman praktik lapangan 2, di mana pada sekolah tempat saya PPL tersebut, guru hanya menggunakan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab saja, tidak menggunakan media layanan yang menarik minat atau ketertarikan siswa. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik dan melakukan asesmen kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Dan yang ketiga adalah merancang media layanan berbasis games atau permainan untuk menarik minat dan keaktifan peserta didik. Hal ini juga berdasarkan praktik pengalaman lapangan 2 dan 1, di mana ketika saya melakukan layanan, khususnya layanan bimbingan kelompok, anggota kelompok itu pasif atau tidak aktif untuk menjawab atau berdiskusi dalam layanan bimbingan kelompok tersebut. Sehingga saya memiliki inovasi rencana tindak lanjut, yaitu merancang media layanan berbasis permainan untuk menarik minat dan keaktifan peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bermain itu merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Berikut adalah gambaran desain inovasi dan rencana tindak lanjut saya. Yang gambar sebelah kiri adalah rencana pelaksanaan layanan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga kurikulum merdeka. Di sini RPL yang saya buat adalah RPL atau materi layanan mengenai cara mengendalikan emosi. Kemudian untuk gambar sebelah kanan merupakan media yang sudah saya rancang dalam materi layanan cara mengendalikan emosi. Jadi dalam layanan cara mengendalikan emosi, layanan bimbingan kelompok, saya menginovasikan sebuah permainan ular tangga yang sudah diadaptasi menjadi permainan self-emotion snake and ladder atau permainan ular tangga emosi diri. Di dalam permainan ular tangga ini terdapat 25 kotak yang masing-masing kotak itu ada tugasnya atau ada aktivitasnya. Gambar kartu merah itu merupakan kartu kasus, di mana di baliknya itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah kasus dan peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai kasus tersebut. Kemudian kartu berwarna biru itu merupakan kartu materi, di mana di balik kartu tersebut juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi cara mengendalikan emosi diri. Nah, aturan permainannya sama seperti permainan ular tangga pada umumnya, yaitu jika berhenti di ekor ular maka harus turun ke bawah, dan jika berhenti di tangga maka harus naik ke atas. Kemudian saya juga menginovasikan atau memberikan sebuah reward ya dalam bentuk gambar permen di kotak 5
dan 12. Jadi, siswa akan terpacu aktif dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok karena terdapat reward secara langsung meskipun itu hanya berupa permen. Jadi di sini diharapkan siswa itu mampu aktif dan juga mendapatkan pemahaman baru mengenai cara mengendalikan emosi diri. Kemudian siswa juga tidak bosan ketika mengikuti layanan karena mereka belajar sambil bermain. Selanjutnya adalah paradigma baru tentang makna guru. Setelah mempelajari semua mata kuliah yang ada di pendidikan profesi guru ini, saya mendapatkan paradigma baru tentang makna guru. Yang pertama, guru adalah seseorang yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga menuntun dan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Yang kedua, guru harus mengenali karakteristik peserta didik agar dapat mengakomodir keberagaman kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bersemboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Kemudian paradigma baru tentang makna guru yang keempat adalah guru harus bisa menciptakan inovasi pembelajaran atau dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling berarti menciptakan inovasi layanan yang menarik. Guru bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pemberian layanan kepada peserta didik. Demikian adalah pemaparan presentasi seminar pendidikan profesi guru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.